Selanjutnya kami persilahkan paslon nomor urut 3 dan nomor urut 2 untuk bisa berdiri di depan podium. Kami beri kesempatan kepada paslon nomor urut 3 untuk memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai sejak Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Kepada pasangan nomor urut 2, tadi Anda menjelaskan bahwa ketika Anda terpilih, Anda akan memberikan bantuan sapi 1 ekor per, satu peternakan per desa. Pertanyaan saya adalah, apakah Anda sadar bahwa di Konawe Selatan ini ada 9 kecamatan yang berada di pesisir, dengan kurang lebih 100 desa ada di pesisir pantai. Lalu kemudian langkah-langkah apa yang Anda lakukan selain memberikan bantuan sapi? Karena otomatis desa-desa yang ada di pesisir tidak mungkin kita akan memberikan peternakan sapi. Itu yang pertama. Yang kedua, barangkali bisa dijelaskan kepada kami strategi atau langkah-langkah dalam rangka penanganan yang menyangkut di bidang kesehatan, khususnya jaminan sosial. Kira-kira siapa yang menjadi sasaran dalam kita memberikan jaminan sosial? Itu saja, terima kasih. Baik, waktu Anda masih ada 30 detik, ingin ditambah atau cukup? Cukup. Cukup. Baik, kita stopkan dulu waktunya. Bapak dan Ibu bisa kita simak baik-baik. Kami persilahkan untuk paslon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai sejak Anda berbicara. Silakan. Data BPS hari ini menunjukkan bahwa jumlah populasi sapi di Konawe Selatan itu 69.000 ekor. Saya ingin memulai bahwa jumlah ini bukan berada di daratan saja, karena Konawe Selatan tidak ada yang pulau-pulau terluar. Yang ada, saya koreksi juga Pak Ketua, Pak Irham, jumlah desa pesisir itu 73. 73 semua di luar yang kami tahu itu hanya 3 yang tidak ada daratannya. Selebihnya itu bersinggungan dengan daratan. Artinya bahwa pekerjaan petani dan nelayan ini, mereka bekerja sebagai nelayan, mereka juga bekerja sebagai petani atau peternak. Sehingga ingin kita sasar semua masyarakat tanpa kecuali wilayah yang ada di Konawe Selatan, yang berada 25 kecamatan, 351 desa kelurahan, itu menjadi sasaran kami, minus 3 desa yang tidak mendapatkan wilayah darat. Yang ingin juga kami sampaikan bahwa kita juga ada program perikanan untuk menyasar 73 desa pesisir yang menjadi lokus sebagai nelayan. Insya Allah kami juga memberikan bantuan operasional untuk nelayan. Yang berikutnya terkait dengan layanan kesehatan. Waktu habis, kami persilakan paslon nomor urut 3 untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai sejak Anda berbicara. Silakan. Baik, pengalaman kami selama kami jalan kampanye kurang lebih 2 bulan, kami juga mencoba menanyakan di beberapa daerah tempat masyarakat walaupun dia di darat. Salah satu contoh misalnya di Kecamatan Ranometo. Di Kecamatan Ranometo hampir semua desa sudah tidak punya lahan untuk dibuat peternakan. Kemudian yang sama sekali di daerah pesisir, contoh misalnya di Torobulu atau di Wonuakongga, di sana daerahnya kan cukup tandus, bahkan di sana sebagai daerah tambang. Bagaimana bisa kita mendirikan di sana sebuah peternakan, sementara potensi masyarakat belum tentu setuju. Begitu pula misalnya di Moramo, kami pernah berkunjung ke Pudaria. Mereka di sana butuh peternakan memang, tapi bukan sapi, mereka butuhnya kambing. Ya, ini hanya salah satu ilustrasi dari pengalaman selama kami keliling di Konawe Selatan, kami juga menanyakan seperti apa kehendak masyarakat. Jadi saya kira itu saja, kalau yang lain karena tidak dijawab tidak apa-apa. Baik, kami persilakan, waktu Anda masih ada, ingin dipergunakan atau cukup paslon nomor 3? Sudah cukup? Baik, terima kasih. Bisa di-stopkan dulu waktunya. Terima kasih. Kami persilakan paslon nomor urut 2 untuk memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai sejak Anda berbicara. Silakan. Om Irham,
perekonomian di Konawe Selatan itu 20%-nya ditopang oleh tambang, 25% oleh sektor pertanian, perkebunan, perikanan. Sebagai anggota DPR atau mantan ketua DPR, tentu seharusnya Bapak paham persoalan isu ini. Apa strategi Bapak agar sektor pertambangan dapat betul-betul bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat Konawe Selatan? Terima kasih. Baik, waktu Anda masih ada 1 menit. Sudah cukup? Cukup. Oke, Saya tambah mungkin. Ya. silakan. Karena pertambangan ini juga di satu sisi membuat dampak lingkungan yang begitu berat. Karena jaminan reklamasi yang dititipkan di Bank Pembangunan Daerah itu sampai sekarang tidak jelas. Karena reklamasi yang ingin kita reklamasi itu lebih besar biayanya daripada mereka mengambil keuntungan di daerah kita. Sehingga menurut hemat kami, ini juga Pak Irham yang harus kita pikirkan. Karena di Konawe Selatan ini luas tambang juga sangat mengganggu masyarakat kita. Di mana juga kalau Pak Irham tadi menyebut Wonoakonga itu populasi sapinya banyak sekali Pak Irham, hanya peternakan di tradisional dilepaskan. Bahkan banyak sapi warga Wonoakonga yang jatuh di kubangan-kubangan galian, eks tambang, win, dan seterusnya. Cukup, waktu Anda habis. Kami persilakan paslon nomor urut 3 untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit 30 detik, dimulai sejak Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Kalau bicara kapasitas sebagai ketua DPR, tentu saya tidak punya kewenangan untuk melakukan yang namanya intervensi terhadap dunia pertambangan. Tetapi bahwa harus kita pahami, semua investasi yang masuk di daerah, termasuk di Konawe Selatan, adalah legal. Secara hukum diakui oleh pemerintah. Maka tentu bahwa yang namanya investasi pasti ada dampak positif dan negatif. Dampak positifnya kita bisa lihat bagaimana pertumbuhan ekonomi. Contoh, di Palangka Selatan, 15 tahun yang lalu ketika kami turun memekarkan Kecamatan Palangka Selatan, di sana sangat sepi. Hampir kita tidak bisa ketemu orang kalau kita datang di waktu siang. Tapi alhamdulillah sekarang pertumbuhan ekonomi di Palangka Selatan cukup signifikan. Ini pengaruh dari tambang. Yang kedua, serapan tenaga kerja. Kemudian UMKM hidup, warung-warung makan hidup, warung pulsa hidup. Itu dampak positif. Bahwa ada dampak negatif, ada tugas kita bersama. Pemerintah, masyarakat, rakyat untuk mengontrol pelaku-pelaku pertambangan. Saya kira mereka juga diikat oleh aturan-aturan main. Bahwa bagaimana cara menambang yang benar, ya. Dan semua kebijakan-kebijakan pertambangan kan adanya di keputusan di pemerintah pusat. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana bahu-membahu antara pemerintah, masyarakat dengan dunia usaha untuk supaya bisa saling menjaga yang namanya dunia pertambangan yang benar. Saya kira demikian. Baik, cukup? Ya, kami persilakan kepada paslon nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai sejak Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Bagi kami, sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan akan menjadi perhatian utama. Karena menurut data BPS menunjukkan sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan ini menyerap tenaga kerja sebanyak 54%. Sedangkan sektor pertambangan hanya menyerap tenaga kerja sekitar 5%. Siapa yang menikmati hasil tambang Konsel selama ini? Justru kebanyakan adalah para pemilik yang berada di Jakarta. Rakyat Konsel justru hanya menerima kerusakan lingkungannya. Maka dari itu fokus program akan berada di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan juga perikanan yang padat karya dan menjadi mata pencarian masyarakat yang luas. Melalui program-program seperti Satu Desa, Satu Peternakan Sapi, Sawit untuk Semua, bantuan operasional perikanan, dan juga 1 juta kilo pupuk untuk petani, kita pastikan Konawe Selatan jadi sentra sapi dan sentra sawit di masa yang akan datang. Mungkin mau ditambahkan? Waktu Anda masih ada 25 detik lagi. Ingin kita pastikan bahwa reklamasi ini harus betul-betul terlaksana dengan baik. Karena dengan reklamasi yang insya Allah yang 87 hektar potensi, ini kita belum menghitung potensi eks tambang. Kalau kita menghitung potensi eks tambang, maka lebih luas lagi
cakupan sawit di Konawe Selatan, dan insya Allah masyarakat Konawe Selatan akan lebih sejahtera. Baik Bapak dan Ibu, ini saatnya untuk memberikan apresiasi kepada pasangan calon nomor urut 1, 2, 3, dan juga 4.